Senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Etika berbicara di depan umum seperti menyampaikan pendapat, saran, usul, dan pertanyaan lewat forum organisasi. Tentunya memiliki pedoman-pedoman dasar yang merupakan etika dalam menyampaikan pendapat, saran, dan usul, atau etika berbicara di depan umum. Sehingga lewat video ini kita akan sharing untuk mengenal etika berbicara di depan umum atau tata cara menyampaikan pendapat, saran, dan usul lewat forum organisasi, seperti ketika akan menyampaikan saran, pendapat, usul, dan pertanyaan pada saat pelaksanaan rapat yang dilaksanakan oleh setiap organisasi. Tetapi sebelumnya itu perkenankan kami menyampaikan bahwa bagi sobat dan teman-teman yang berkerinduan untuk sharing lebih lanjut seputaran organisasi, melalui channel ini telah tersedia kelas. Silakan bergabung dengan menekan tombol gabung dan lihat label kelas dengan keperluan. Begitupun juga bagi sobat dan teman-teman yang ikhlas dan senang hati untuk memberikan dukungan dan juga support demi perkembangan dan perluasan channel ini. Silakan tekan tombol ucapan terima kasih dan tinggalkan pesan di kolom komentar. Etika berbicara di depan umum seperti ketika akan menyampaikan saran, pendapat, usul, serta pertanyaan lewat forum organisasi. Tentunya sangat mudah dipahami bagi mereka yang telah aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi tersebut. Meskipun demikian, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan yang dapat dipedomani bagi kita sebagai pemula yang baru belajar untuk berbicara di depan umum, seperti pada saat pelaksanaan rapat organisasi. Dan berikut ini adalah beberapa hal penting yang merupakan etika berbicara di depan umum dalam rangka menyampaikan pendapat, saran, dan usul lewat forum organisasi. Yaitu yang pertama adalah sebelum menyampaikan saran, pendapat, dan usul serta pertanyaan lewat forum organisasi, tentunya selalu mengedepankan asas saling menghormati atas perbedaan pendapat dari seluruh peserta pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi. Yang kedua adalah sebelum menyampaikan pendapat, saran, dan usul serta pertanyaan lewat forum organisasi, tentunya telah dipersilakan dan diberikan kesempatan oleh pimpinan seperti pimpinan rapat. Yang ketiga adalah setelah pimpinan rapat memberikan kesempatan untuk menyampaikan saran dan usul serta pertanyaan tersebut, maka tentunya terlebih dahulu kita harus menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan serta menyampaikan ungkapan penghargaan kepada seluruh peserta yang hadir. Yang keempat adalah ketika akan menyampaikan saran, pendapat, dan usul lewat forum organisasi, maka sebaiknya disampaikan dengan singkat, padat, dan jelas dan mudah dipahami oleh orang lain. Kemudian yang kelima adalah dalam menyampaikan saran, pendapat, usul, serta pertanyaan lewat forum organisasi tersebut, juga sebaiknya disampaikan dengan elegan, baik, sopan, dan santun, sehingga tidak menyinggung perasaan dari seluruh peserta yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan forum organisasi. Kemudian yang keenam adalah dalam menyampaikan saran, pendapat, usul, serta pertanyaan lewat forum organisasi tersebut, tentunya juga selalu menghindari adanya pertentangan atau kasilang pendapat, serta diharapkan untuk tidak mempertahankan atau memaksakan pendapat bahwa pendapat kita lah yang paling benar. Kemudian yang ketujuh adalah ketika peserta pelaksanaan kegiatan forum organisasi sedang menyampaikan saran, pendapat, usul, serta pertanyaan, maka diharapkan untuk menghargai pendapat yang disampaikan tersebut, serta tidak melakukan pemotongan pembicaraan. Yang terakhir, yang kedelapan adalah setelah menyampaikan saran, pendapat, usul, dan pertanyaan lewat forum organisasi, maka di akhir pembicaraan diharapkan dapat menyampaikan permohonan maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan dari seluruh peserta rapat, serta menyampaikan ucapan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan, sehingga dapat kita melihat bahwa etika berbicara di depan umum atau etika dalam menyampaikan pendapat, saran, dan usul serta pertanyaan lewat forum organisasi pada dasarnya akan lebih mudah dipahami ketika kita aktif mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi. Meskipun demikian, terkadang juga diatur melalui tata tertib pelaksanaan kegiatan, seperti diatur melalui tata tertib pelaksanaan kegiatan pelaksanaan persidangan yang dilaksanakan lewat pelaksanaan MUBES dan juga rapat anggota organisasi. Semoga bermanfaat dan perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini.
sehingga channel ini semakin hari semakin tumbuh dan berkembang dan mendekati 8.000 subscriber. Dan bagi sobat dan teman-teman yang berkerinduan untuk belajar seputaran organisasi, silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi. Dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan dan terima kasih sudah menonton.